Pemirsa, ada kabar mengejutkan di balik kemenangan telak Persib Bandung lawan Madura United tadi malam. Di mana Dirut PT LIB Ferry Paulus ternyata ikut berikan komentar mengejutkan begini soal kemenangan Persib tersebut. Bahkan sampai bandingkan Persib Bandung dan Persija Jakarta di hadapan media. Di sisi lain bikin heboh, pelatih Madura United malah terang-terangan gak terima kalah telak dari Persib. Sampai sindir keras Persib dan ungkap satu rahasia besar ini. Validkah? Simak berita selengkapnya berikut ini. Mantap! Oto hebohkan Liga 1 Indonesia. Dirut PT LIB Ferry Paulus tak disangka ikut beri komentar sangat jujur dan mengejutkan begini soal kemenangan super telak Persib Bandung atas Madura United di lanjutan Liga 1 tadi malam. Bahkan blak-blakan sampai bandingkan Persib dengan Persija. Di sisi lain bikin geger. Pelatih Madura United terang-terangan gak terima kalah memalukan 5-0 di GBLA. Sampai sebut Persib keras kayak gini di hadapan media. Wah, validkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kembali bergemuruh Kamis 26 Februari 2026 tadi malam WIB. Persib Bandung benar-benar menunjukkan kelasnya saat melumat Madura United dengan skor telak 5-0 dalam lanjutan pekan ke-23 BRI Super League 2025-2026. Laga yang sejak awal diprediksi berjalan ketat justru berubah menjadi panggung dominasi total Maung Bandung. Sejak menit-menit awal, intensitas Persib sudah terlihat berbeda. Tekanan tinggi langsung diberikan ke lini belakang Madura United. Hasilnya pada menit ke-12, Ramon Tangke membuka keran gol setelah memaksimalkan assist matang dari Kakang Rudianto. Gol itu seperti membuka pintu kepercayaan diri yang lebih besar. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-33, Ramon Tangke kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian klinis hasil umpan Berginho. Brace sang striker membuat GBLA kian membara. Sebelum turun minum, William Barros memperlebar keunggulan pada menit 45+1. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan meyakinkan. Di babak kedua, dominasi Persib tak mengendor, justru semakin menggila. Andrew Jung menambah penderitaan tim tamu lewat gol pada menit ke-79 setelah menerima assist dari Eliano Reinders. Frans Putros melengkapi pesta gol pada menit 88. Skor 5-0 menjadi bukti nyata perbedaan level di atas lapangan. Kemenangan telak ini membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen dengan 53 poin dari 22 pertandingan, sekaligus melepaskan diri dari tempelan Persija Jakarta. Sementara Madura United tertahan di posisi ke-14 dengan 20 poin. Penampilan luar biasa ini tak luput dari perhatian Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus. Dalam keterangannya usai laga, Ferry memberikan pujian setinggi langit kepada Persib Bandung. Saya melihat pertandingan tadi malam sebagai sebuah pernyataan level. Persib membuktikan bahwa mereka memang berada di level paling top di Liga 1 musim ini, ujar Ferry Paulus tegas. Menurutnya, kemenangan besar tersebut bukan sekadar soal selisih gol, tetapi tentang bagaimana Persib mengendalikan pertandingan dari awal hingga akhir. Ini bukan hanya menang telak, ini kemenangan berkelas. Struktur permainan mereka jelas, intensitas terjaga, dan finishing sangat efektif. Mereka tampil seperti tim yang tahu persis apa yang mereka inginkan. Ferry juga menyinggung bagaimana Persib justru terlihat semakin fokus setelah tersingkir dari ajang ACL 2. Alih-alih terpuruk, Maung Bandung dinilai bangkit dan menjadikan Liga 1 sebagai panggung pembuktian. Saya melihat ada perubahan energi setelah mereka tersingkir dari ACL 2. Bukannya turun, justru semakin menggila di Liga. Fokus mereka sekarang sepenuhnya di kompetisi domestik, dan itu terlihat sekali, jelas Ferry. Ia menilai konsistensi Persib musim ini menjadi pembeda utama dibanding tim-tim lain. Untuk bisa menang 5-0 di laga penting seperti ini, dibutuhkan kualitas dan mentalitas juara. Tidak semua tim bisa melakukannya. Persib menunjukkan bahwa mereka bukan hanya kuat, tapi sangat matang, katanya. Lebih jauh,
Ferry Paulus secara terbuka menyebut bahwa tim-tim pesaing, termasuk Persija Jakarta, harus bekerja ekstra keras jika ingin tetap bersaing di papan atas. Kalau melihat performa seperti ini, tim lain termasuk Persija harus kerja ekstra keras kalau masih mau nempel Persib. Gap kualitas dan konsistensi mulai terlihat, ujarnya lugas. Ia menambahkan bahwa persaingan memang masih terbuka, namun momentum saat ini jelas berada di tangan Maung Bandung. Liga memang belum selesai, tapi momentum adalah segalanya, dan saat ini momentum itu ada di Persib, tegasnya. Ferry juga menyampaikan apresiasi kepada Bobotoh yang dinilainya pantas merayakan kemenangan tersebut. Bobotoh pantas merayakan kemenangan ini. Mereka mendukung dengan luar biasa dan tim membalasnya dengan performa yang sangat berkelas. Atmosfer di GBLA tadi malam benar-benar menggambarkan sepak bola Indonesia yang hidup, ucapnya. Tak hanya berbicara soal musim ini, Ferry bahkan menyinggung peluang Persib mencatatkan sejarah lebih besar. Kalau mereka bisa menjaga konsistensi seperti ini sampai akhir musim, hat-trick juara Liga 1 bukan hanya mimpi, itu sangat mungkin terjadi, katanya penuh keyakinan. Pernyataan tersebut tentu menjadi sinyal kuat bahwa Persib kini tidak hanya dipandang sebagai pemuncak klasemen, tetapi sebagai tim yang benar-benar siap mengukir dominasi era baru di sepak bola nasional. Kemenangan 5-0 atas Madura United bukan sekedar 3 poin. Itu adalah pesan keras kepada seluruh kompetitor bahwa Maung Bandung sedang berada dalam performa terbaiknya. Fokus, tajam, solid, dan lapar akan gelar. Kini pertanyaannya, mampukah Persib menjaga konsistensi ini hingga akhir musim dan benar-benar mewujudkan hat-trick juara? Ataukah para pesaing mampu bangkit dan memberi perlawanan sengit? Tulis opini Anda di kolom komentar dan mari kita bahas bersama dominasi Maung Bandung di Liga 1 musim ini. Namun di balik kemenangan besar itu, suara berbeda datang dari kubu lawan. Pelatih Madura United, Carlos Pereira, secara terbuka mengaku tidak sepenuhnya menerima hasil mencolok tersebut. Dalam konferensi pers usai laga, Pereira berbicara dengan nada tegas namun tetap terkontrol. Saya harus jujur, skor 5-0 itu terlalu besar untuk mencerminkan jalannya pertandingan secara keseluruhan. Kami memang kalah, tapi saya tidak melihat perbedaan kuantitas sampai 5 gol. Ada faktor hoki di beberapa momen penting yang membuat Persib bisa mencetak gol cepat dan itu mengubah dinamika laga, ujarnya. Pereira tak menampik timnya tampil jauh dari performa terbaik. Kami underperform malam ini. Beberapa pemain kunci tidak dalam kondisi ideal, ada yang cedera dan ada yang tidak bisa dimainkan. Kami juga melakukan terlalu banyak kesalahan sendiri, terutama di area pertahanan. Melawan tim seperti Persib, satu kesalahan kecil saja bisa langsung dihukum. Kami membuat lebih dari satu, katanya tanpa mencari-cari alasan. Menurutnya, gol cepat di babak pertama membuat mental timnya goyah. Ketika Anda kebobolan di awal di stadion seperti ini, dengan tekanan supporter yang luar biasa, mental pemain bisa terpengaruh. Kami kehilangan fokus selama beberapa menit, dan disitulah Persib memaksimalkan situasi. Mereka klinis, sangat klinis, tambahnya. Meski terdengar kecewa dan tak sepenuhnya menerima skor akhir, Pereira tetap memberikan pengakuan yang mengejutkan soal kualitas Persib. Saya boleh bilang ada unsur keberuntungan dalam beberapa gol, tapi saya tidak bisa menutup mata terhadap kualitas mereka. Persib saat ini terlalu superior jika bermain di liga domestik. Level mereka sudah seperti tim Asia. Mereka bermain dengan organisasi yang sangat rapi, fisik kuat, transisi cepat, dan mentalitas juara. Ia bahkan menyebut bahwa jarak kualitas Persib dengan sebagian besar tim Liga 1 cukup terasa. Kalau mereka bermain dengan fokus seperti ini, sangat sulit menghentikan mereka. Saya melihat struktur permainan mereka sangat matang. Mereka sabar saat membangun serangan, tapi juga agresif saat menekan. Itu kombinasi yang jarang dimiliki tim lain. Pereira juga menyoroti kedalaman skuad Maung Bandung. Mereka punya pemain lokal yang disiplin dan pemain asing yang benar-benar membuat perbedaan. Itu perpaduan ideal. Kami mencoba menekan di beberapa momen, tapi setiap kali kami naik, mereka bisa keluar dengan tenang. Meski kecewa, ia mengaku laga ini menjadi pelajaran keras bagi timnya. Kami harus evaluasi total, tidak bisa lagi membuat kesalahan elementer. Liga ini ketat, dan kalau ingin bersaing, kami tidak bisa tampil seperti ini lagi. Saya bertanggung jawab atas hasil ini. Tentang peluang Persib musim ini, Pereira tak ragu memberikan prediksi.
Kalau mereka konsisten, mereka kandidat terkuat juara. Dengan performa seperti ini, sulit melihat siapa yang benar-benar bisa menghentikan mereka. Tim lain harus bekerja 2 kali lebih keras. Pernyataan itu seolah menegaskan bahwa meski mencoba meredam euforia kemenangan lawan dengan menyebut faktor keberuntungan, Pereira tetap mengakui realitas di lapangan. Persib berada di level yang berbeda. Di sisi lain, kemenangan besar ini bukan sekedar tambahan 3 poin. Bagi Persib, ini adalah pesan kuat kepada seluruh kontestan liga bahwa mereka sedang berada dalam fase terbaiknya. Lepas dari tempelan pesaing di papan atas, mereka kini semakin percaya diri menatap sisa musim. Bagi Madura United, kekalahan ini menjadi alarm keras. Posisi di papan tengah bawah membuat mereka tak punya banyak ruang untuk terus kehilangan poin. Evaluasi menyeluruh jelas menjadi keharusan. Namun satu hal yang tak terbantahkan dari laga malam itu, Persib tampil dominan, efektif, dan tanpa ampun. Bahkan pelatih lawan yang kecewa pun akhirnya mengakui, Maung Bandung saat ini memang berada di level yang sulit disentuh. Pertanyaannya kini, siapa yang benar-benar mampu menghentikan laju mereka? Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Klub dengan laga kandang dan tandang terbaik hingga pekan ke-22, Persib Bandung 100% menang. Atmosfer angker selalu terasa setiap kali laga digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Stadion kebanggaan warga Bandung itu benar-benar menjelma menjadi mimpi buruk bagi setiap tim yang datang menantang Persib Bandung. Sepanjang perhelatan Super League Liga 1 musim 2025-2026, Persib menunjukkan superioritas luar biasa saat bermain di kandang sendiri. Hingga pekan ke-22, tak satu pun lawan mampu membawa pulang poin dari GBLA. Rekor sempurna itu menjadi bukti betapa kokohnya Maung Bandung ketika tampil di hadapan Bobotoh. Total sudah 11 pertandingan kandang dijalani Persib di ajang Super League musim ini. 11 laga tersebut seluruhnya berakhir dengan kemenangan. Tak ada hasil imbang, apalagi kekalahan. Sebuah catatan yang menunjukkan konsistensi dan mentalitas juara. Deretan lawan yang datang pun bukan tim sembarangan. Persib menghadapi berbagai kekuatan besar seperti Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSM Makassar hingga Borneo FC. Selain itu, ada pula Semen Padang, Persis Solo, Dewa United, Bayangkara FC, PSBS Biak, Malut United, dan Persita Tangerang. Semua datang dengan ambisi, tetapi semuanya pula pulang dengan kekalahan. Dalam 11 pertandingan kandang tersebut, Persib sukses mengoleksi 11 kemenangan penuh. Tidak ada satupun laga yang berakhir seri. Artinya, setiap kali Maung Bandung bermain di GBLA musim ini, 3 poin selalu berhasil diamankan. Dari sisi produktivitas, Persib telah mencetak total 17 gol sepanjang tampil di kandang. Catatan gol terbanyak terjadi saat menjamu Borneo FC pada pekan keempat laga tunda, di mana Persib berhasil mencetak 3 gol dalam 1 pertandingan. Tak hanya tajam di lini depan, pertahanan Persib juga tampil sangat solid. Dari 17 gol yang mereka sarangkan ke gawang lawan, hanya 1 kali saja gawang mereka kebobolan di GBLA. Statistik ini semakin menegaskan betapa sulitnya menembus pertahanan Maung Bandung saat bermain di rumah sendiri. Meski demikian, catatan nirbobol sempurna belum sepenuhnya terwujud. Persib memang mencatatkan 100% kemenangan di kandang, tetapi clean sheet di semua laga belum bisa diraih. Dalam 11 pertandingan tersebut, hanya 1 kali gawang Persib kemasukan, tepatnya saat menghadapi Borneo FC. Pada laga itu, penjaga gawang utama Persib, Teja Paku Alam, tidak tampil. Posisinya digantikan oleh kiper pelapis, Fitrah Maulana. Momen itulah yang menjadi satu-satunya noda kecil dalam rekor kandang sempurna mereka musim ini. Dengan performa sekuat ini di kandang, tak berlebihan jika GBLA disebut sebagai benteng paling kokoh di liga musim ini. Kombinasi dukungan bobotoh, konsistensi permainan, serta kedisiplinan taktik membuat Persib tampil begitu percaya diri setiap kali bermain di rumah sendiri. Menurut Anda,
Apakah rekor kandang sempurna ini bisa terus dipertahankan hingga akhir musim? Atau akan ada tim yang mampu mematahkan dominasi Persib di GBLA? Tulis pendapat dan analisis Anda di kolom komentar. Apakah musim ini memang waktunya Persib kembali membuktikan diri sebagai penguasa kandang paling tangguh di Liga 1? Levin Kurzawa lakoni debut manis di Liga 1. Antarkan Persib libas Madura United. Persib Bandung tampil luar biasa saat menjamu Madura United dalam lanjutan Super League 2025-26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 26 Februari 2026. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan telak 5-0 untuk Maung Bandung, sekaligus menghadirkan satu momen spesial, debut bek asal Prancis Levin Kurzawa di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Pertandingan ini menjadi penanda resmi dimulainya perjalanan Levin Kurzawa di panggung domestik. Ia merasakan langsung atmosfer Super League setelah masuk pada menit ke-73 menggantikan Kakang Rudianto untuk memperkokoh lini pertahanan Persib. Masuknya mantan pemain tim nasional Prancis itu memberi warna tersendiri di sisa pertandingan. Meski hanya tampil sekitar 20 menit, kehadirannya melengkapi performa solid Persib yang sudah berada di atas angin. Debut tersebut pun terasa manis karena berujung kemenangan meyakinkan di hadapan ribuan bobotoh. Sebelum mencicipi kerasnya persaingan Super League, Kurzawa sejatinya sudah lebih dulu turun dalam dua laga ajang Asia, yakni AFC Champions League 2 atau ACL 2. Namun, dua penampilannya di kompetisi tersebut belum berbuah hasil positif. Persib harus menerima kekalahan di level Asia yang akhirnya membuat langkah mereka terhenti. Karena itu, kemenangan atas Madura United terasa semakin berarti bagi Kurzawa. Laga ini tercatat sebagai kemenangan pertamanya sejak resmi menjadi bagian dari skuad racikan Boyan Hodak. Sebuah awal yang menjanjikan bagi bek berpengalaman tersebut di kompetisi Indonesia. Hasil 5-0 atas Madura United juga menjadi kemenangan paling besar yang diraih Persib sepanjang musim ini. Tambahan 3 poin membuat posisi mereka semakin kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 53 poin. Keunggulan 3 angka dari Persija Jakarta yang berada di posisi kedua semakin mempertegas dominasi Maung Bandung sejauh ini. Menariknya pada laga ini, pelatih kepala Boyan Hodak tidak mendampingi tim secara langsung di sisi lapangan. Pelatih asal Kroasia tersebut harus absen karena menjalani sanksi akumulasi kartu. Meski tanpa kehadiran sang pelatih di bench, Persib tetap tampil disiplin, agresif, dan efektif sepanjang pertandingan. Kemenangan besar ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga menunjukkan kedalaman skuad dan mentalitas juara yang dimiliki Persib. Debut Kurzawa, dominasi permainan, hingga kokohnya posisi di klasemen menjadi rangkaian cerita manis dalam satu malam. Menurut Anda, apakah kehadiran Kurzawa akan membuat lini belakang Persib semakin sulit ditembus? Dan mampukah Maung Bandung mempertahankan konsistensi hingga akhir musim? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Andrew Jung cetak gol. Persib Bandung selalu menang. Simak 3 fakta menariknya usai libas Madura United. Kemenangan telak 5-0 yang diraih Persib Bandung atas Madura United pada pekan ke-23 Super League di Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 26/2, menyisakan banyak cerita menarik. Selain pesta 5 gol yang memukau ribuan bobotoh, ada satu nama yang kembali mencuri perhatian, Andrew Jung. Meski tidak turun sebagai starter, Jung tetap mampu memberi kontribusi nyata. Ia mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-80 saat Persib sebenarnya sudah unggul 3 gol lebih dulu di babak pertama melalui 2 gol Ramon Tenke dan 1 gol William Barros.
Pesta kemenangan itu kemudian disempurnakan oleh gol Franz Putros pada menit ke-89. Gol Jung mungkin bukan yang pertama tercipta di laga tersebut, tetapi tetap memiliki arti penting. Ada sejumlah fakta menarik di balik kontribusinya untuk kemenangan Maung Bandung kali ini. Apa saja? Simak ulasannya berikut. 1. Andrew Jung cetak 2 gol berturut-turut di Gelora Bandung Lautan Api. Andrew Jung terus membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu penyerang yang patut diperhitungkan di musim ini. Berdasarkan data Transfermarkt, ia telah mengoleksi 7 gol di musim perdananya bersama Persib. Tak hanya soal jumlah gol, konsistensinya juga patut diapresiasi. Penyerang asal Prancis itu sukses mencetak 2 gol secara beruntun di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Artinya, markas kebanggaan bobotoh tersebut seakan menjadi panggung favoritnya untuk menunjukkan ketajaman. Dukungan supporter, atmosfer stadion, dan kepercayaan diri tampaknya menjadi kombinasi yang membuatnya semakin berbahaya di kandang sendiri. 2. Persib selalu menang jika Andrew Jung cetak gol. Ada fakta menarik lainnya yang membuat peran Jung terasa spesial. Setiap kali ia mencetak gol, Persib selalu keluar sebagai pemenang. Sebuah catatan yang menunjukkan betapa gol-golnya memiliki dampak langsung terhadap hasil akhir pertandingan. Tren ini bermula sejak gol perdananya ke gawang PSBS Biak pada Oktober tahun lalu. Sejak saat itu, setiap kontribusi gol dari Jung selalu identik dengan tambahan 3 poin bagi Maung Bandung. Bagi sebagian bobotoh, statistik ini tentu menjadi semacam jimat keberuntungan tersendiri. 3. Persib tidak pernah kebobolan. Yang lebih menarik lagi, bukan hanya kemenangan yang hadir saat Jung mencetak gol, Persib juga selalu mencatatkan clean sheet dalam laga-laga tersebut. Dimulai dari kemenangan 1-0 atas PSBS Biak, lalu hasil identik 1-0 melawan Bali United, Dewa United, PSM Makassar, Persis Solo, hingga Persita Tangerang, dan kini ditutup dengan kemenangan besar atas Madura United. Artinya, setiap kali Jung mencetak gol, lini belakang Persib juga tampil solid tanpa kebobolan. Kombinasi antara ketajaman lini depan dan kokohnya pertahanan inilah yang membuat kontribusi Jung terasa semakin komplit. Itulah 3 fakta menarik dari gol Andrew Jung saat membantu Persib menundukkan Madura United. Statistik yang bukan hanya menunjukkan ketajaman individu, tetapi juga korelasi kuat dengan performa tim secara keseluruhan. Kini, tantangan berikutnya sudah menanti. Pada laga selanjutnya melawan Persebaya Surabaya, mampukah Jung kembali mencetak gol dan memperpanjang tren positif tersebut? Patut dinantikan. Dengan kemenangan ini, Persib tetap kokoh di puncak klasemen sementara Super League. Tim asuhan Bojan Hodak unggul 3 poin dari Persija Jakarta yang berada di posisi kedua. Menurut Anda, apakah Andrew Jung akan kembali menjadi pembeda di laga berikutnya? Apakah tren kemenangan dan clean sheet saat ia mencetak gol akan terus berlanjut? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.